Shalom Jemaat GPPS Palu, selamat datang dan selamat bergabung dalam ibadah online GPPS Jemaat Palu. Sebelumnya, perlu saya sampaikan panduan mengikuti ibadah secara online. Yang pertama, siapkan diri saudara karena ini adalah ibadah dan bukan tontonan. Yang kedua, ikuti setiap acara ibadah, turut menyanyi ketika puji-pujian, serta membaca ayat Alkitab saat pengkhotbah menunjuk ayat untuk dibaca, dan berdoa saat diajak berdoa. Yang ketiga, karena ini adalah ibadah dan bukan tontonan, dilarang bercakap-cakap selama ibadah berlangsung. Percakapan dalam kolom live chat dapat saudara lakukan sebelum ibadah dimulai. Yang keempat, gunakanlah pakaian yang sopan dan duduklah dengan sopan. Selamat menikmati pujian penyembahan dan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur pada pagi hari ini kembali boleh bertemu bersama-sama. Kita akan bawa hati kita, hidup kita, segenap keberadaan hidup kita kepada Tuhan pada pagi hari ini untuk menyembah Allah kita, Allah yang hidup. Amin. Amin. Kalau kemenangan demi kemenangan kita sudah alami, saya percaya itu bukan karena kuat gagah kita, betul? Amin. Saya percaya ini semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Amin. Itu sebabnya tidak ada alasan buat kita untuk tidak menyembah dan memuji Allah kita yang hidup. Mari kita satukan hati kita bersama-sama saat ini. Dengan penuh kerendahan hati kita bawa hidup kita bawa hati kita, persembahan kita kepada Allah kita. Kita akan segera bertemu dengan Tuhan. Dengan sebuah kerinduan kita akan datang kepada Dia saat pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Kami mau datang menyembah-Mu Tuhan. Yesus, Engkau kami puja. Yesus, kami puja. Kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Amin. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah
dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus, kami datang kepadamu saat ini untuk menyembah-Mu. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Katakan Yesus, 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 Engkau kami sembah, kami puja, sebab Engkaulah Allah yang mulia Tuhan. Kami sembah sebagai Raja. Yesus, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. sembah, Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja. Mari jemaat Tuhan kita berdiri bersama-sama. Kami sembah sebagai Ini kami semua umat-Mu ya Tuhan, memuji dan memuliakan akan Engkau Tuhan. berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Oh sembah, Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji Tuhan penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji amin Tuhan. tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Oh, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus menyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu. Engkau Raja kami, Engkau Tuhan kami, Allah yang mulia. sebab Engkau Allah kami, Allah yang mulia ya Tuhan. Layak kami sembah, kami tinggikan. Amin. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, ya
akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia, Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tanah dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Engkau mulia dan layak dipuji, haleluya, Kau layak dipuji. yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Kau Allah yang mulia ya Tuhan. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, Mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau amin. Kau mulia ya Tuhan, dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. kami mengangkat tangan kami, sebab Engkau mulia ya Tuhan. Mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Atas semua, Atas semua yang di bumi. atas semua yang di bumi, Atas semua yang di bumi. haleluya. Yesus, Yesus Allah yang mulia. Yesus, 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 Yesus. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini untuk waktu dan kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk memuji dan menyembah Engkau. Pada saat ini Tuhan, kami mau menyatukan hati kami rindu lebih lagi memuliakan Engkau, sebab Engkau layak untuk kami sembah, kami tinggikan. Sebab Engkau Allah yang mulia ya Tuhan, Allah yang baik, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kami siap memuliakan nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara boleh lihat kanan kiri kita, berikan senyum yang paling luar biasa. Itu pertanda bahwa sukacita Allah memenuhi atas setiap kehidupan kita. Amin. Haleluya. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Kita bersyukur. Mazmur 100 ayat 2 berkata, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. Kita semua, saya percaya kita semua di tempat ini adalah umat-umat pemenangkan, bahkan lebih daripada pemenang. Amin. Kita akan bersuka cita oleh karena Allah kita Allah yang dahsyat. Amin. Haleluya. Kesudahan selalu baru setiap hari, rahmat
rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Amin. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Katakan kasih. Kasih Allah. Mari jemaat Tuhan kita berdiri bersama-sama. Selalu Sukacita yang Allah berikan kepada kita, kita mau memuji memuliakan Dia. Tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sorak-sorai, Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. haleluya. Yesus, Engkau Allah yang besar ya Tuhan. Amin. Kami bersyukur menyembah Allah yang dahsyat dan luar biasa seperti-Mu. Amin. Haleluya. Dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Kau tetap Allah kami, Kau tetap Tuhan kami. Amin. Allah yang dahsyat. Haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji, besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya, Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya, Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Haleluya. Besarlah Tuhan dan
Tuhan layak dipuji, besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya, Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Terpujilah, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Yesus Tuhan, Yesus Allah perkasa. Yesus, Yesus Allah perkasa. Haleluya, kami bersorak-sorai bagi-Mu ya Tuhan. Haleluya.
yang memberikan kami kekuatan. Kaulah pengharapan kami Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Oh, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari jemaat Tuhan kita berdiri bersama-sama, nyatakan dengan iman kita. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku
tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. amin. Dunia takkan bisa, Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Yesus, kasih-Mu dahsyat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang telah menyelamatkan hidup kami, yang telah mengampuni kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini pada pagi hari ini, kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah Engkau berbicara kepada kami semua pribadi lepas pribadi. Tidak satu pun yang Tuhan lewatkan pada pagi hari ini, biarlah kami yang hadir boleh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan kuasa firman-Mu ya Tuhan. Kami mengikat segala bentuk kuasa kegelapan dalam bentuk apapun juga yang mencoba mengganggu sepanjang pemberitaan firman Tuhan. Yang mencoba merampas taburan benih firman Tuhan dalam hati kami. Yang mencoba membangun benteng-benteng yang menentang pengenalan akan Tuhan. Kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ikat patahkan hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami hanya mengizinkan roh Allah yang hadir dan menguasai seluruh tempat ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang kepercayaan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bila Engkau urapi hamba-Mu dengan hikmat dan urapan yang baru. Amen. Sehingga setiap perkataan yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu adalah perkataan-perkataan yang diurapi oleh Tuhan. Amen. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami bersyukur dan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk. Puji Tuhan, Shalom, salam damai sejahtera daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semuanya. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, saya ingin menyambut saudara-saudara yang pada saat ini baru pertama kali hadir. Untuk tidak berkeberatan, untuk boleh berdiri sebentar, kami ingin menyambut dan mendoakan saudara ada di bagian ini atau mungkin di bagian luar. Di Tuhan, kalau tidak ada, kami juga ingin mendoakan pada saat ini mereka yang berulang tahun ya di minggu depan ini, selama minggu ke depan ini untuk bisa boleh berdiri, dan tentunya buat mereka yang saat ini mengikuti streaming ya, baik itu melalui Facebook dan YouTube atau lain sebagainya. Kalau ada yang berulang tahun, kami juga ingin mendoakan. Secara khusus ini nama-nama yang kami sudah dapatkan, yaitu yang berulang tahun di minggu ini adalah Gideon Pongo, ya ada Gideon, lalu Ibu Vitaria Simanung Khalid. Nanti silahkan berdiri, ayo kita akan berdoa. Karmelia Lee, Ibu Eva Tangkasen Serang, Ronald Sorongko, dan juga Ibu Foni Tempali. Silahkan untuk boleh berdiri kalau yang ada. Ya, baik, kita akan berdoa. Dan juga semua yang ulang tahun yang tidak disebutkan namanya, yang mengikuti streaming ya dari manapun, baik yang ada di Kota Palu, baik yang ada di kota-kota yang lain, bahkan di luar negeri. Kalau kalian saudara-saudara, Bapak Ibu ya yang berulang tahun di minggu depan ya, termasuk kita akan berdoa juga. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur pada hari ini di mana Tuhan kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada, kalau mungkin juga mereka baru pertama kali juga mengikuti khususnya streaming, kiranya Tuhan juga boleh memberkati, dan juga baik yang hadir di tempat ini maupun juga di tempat yang lain, kiranya Tuhan boleh memberkati mereka semuanya, dan khususnya sebagai yang saudara-saudara kami yang berulang tahun. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur di mana firman-Mu mengatakan bahwa sejak kami bakal anak, yaitu hari pertama dalam kehidupan, dikatakan bahwa matamu sudah melihat
Engkau yang merancangkan segala sesuatu, Engkau yang telah menetapkan, Engkau yang sudah memulai dari sejak masa pembuahan sampai dengan akhirnya. Kami percaya Tuhan Engkau terus menuntun, bukan hanya melihat tapi Engkau yang menuntun dan turut bekerja di dalam kehidupan mereka masing-masing. Kiranya terus Tuhan membawa mereka masuk lebih dalam lagi di dalam setiap rancangan atau destiny Tuhan. Dan biarlah di dalam nama Tuhan Yesus setiap apa yang Tuhan telah tetapkan dalam hidup mereka, di mana dikatakan bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera bukan kecelakaan, semua terjadi di dalam kehidupan mereka. Bahkan masa depan yang penuh harapan tergenapi di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati dalam setiap aspek kehidupan mereka yang sudah berumah tangga, Engkau memberkati dalam nama Tuhan Yesus, juga keluarga mereka, anak-anak mereka, cucu mereka, bahkan Tuhan diberkati. Dan secara khusus kehidupan mereka secara pribadi, baik kesehatan, segala usaha pekerjaan mereka lakukan, semua Tuhan campur tangan. Dan khususnya Tuhan, karena kami sedang hidup di hari-hari yang terakhir, kiranya Tuhan terus boleh menuntun saudara-saudara kami ini, dan mereka boleh di dalam Tuhan Yesus Kristus, mereka boleh mencapai garis akhir. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami mau belajar, kiranya Engkau mengurapi kami semua tanpa terkecuali. Roh Kudus berikan kepada kami semua roh hikmat, pengertian dan roh wahyu-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, dipersilakan duduk kembali. Pada hari ini ya kami akan belajar bersama-sama. Ini Tuhan yang berikan ya judul atau tema ini, yaitu siap menghadapi pengangkatan, ya, atau siap menyambut kedatangan Tuhan. Nah, ini Tuhan katakan, ya, saya pakai kata siap, bukan lagi mempersiapkan, tapi saudara sudah harus siap, saudara. Ya, nanti saya akan perlihatkan dari firman Tuhan, mau tidak mau memang kita sudah harus siap saat ini. Minta maaf kalau yang masih mau mempersiapkan diri, bisa-bisa saudara terlambat ya. Kalau saudara tidak berkuat ya mengejar ketertinggalan saudara, bisa-bisa saudara tertinggal. Ya, karena itu Tuhan bilang jangan pakai judul mempersiapkan diri menghadapi pengangkatan, siap menghadapi pengangkatan. Jadi saudara harus siap. Nah, nanti kita akan lihat dari beberapa firman Tuhan. Memang sudah harus siap, bukan lagi mempersiapkan. Ini tidak lagi masanya mau mempersiapkan diri. Ya, mempersiapkan itu kan berarti belum siap, ya. Nah, ya kita lihat sebenarnya di dalam kehidupan ini kita harus dalam kondisi yang siap, ya, siap sedia dalam segala sesuatu. Tapi kalau saya perhatikan, saudara, ada dua hal dalam kehidupan ini yang sangat-sangat penting, mau tidak mau kita harus siap. Ya, mungkin kalau di dalam hal-hal yang lain ya masih nggak apa-apa kalau kita siap lalu tertinggal, mungkin saudara ketinggalan pesawat ya nggak apa-apa lah itu ya. Tapi kalau ketinggalan saudara tidak terangkat, wah itu parah saudara ya, saudara akan menyesal nanti. Nah, ini ayat-ayat yang sering ya kita baca. Jadi saya katakan bahwa ada dua hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia di mana kita harus siap, sudah siap. Mari kita baca. Nah, ini saya tidak henti-hentinya membacakan bagian daripada firman ini. Kita lihat 1 Tesalonika pasal yang keempat. Ini biasanya ya dibacakan ya saat kedukaan ya. Tapi ini sangat penting. Ya menurut saya ini harus diulang-ulang. Walaupun ini bukan suasana kedukaan ya, ini ibadah ya, ibadah raya hari Minggu. Tapi ini juga harus perlu disadarkan kembali, diingatkan kembali. Dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat. Ya ini judulnya aja sudah hal kedatangan Tuhan, saudara ya. Di sini tidak
dikasih judul oleh LAI ya soal kematian, soal kedatangan Tuhan malah. Nah, tapi nanti kalau di dalam ayat-ayat yang kita akan baca di sini menyangkut juga satu peristiwa besar di dalam kehidupan manusia, yaitu hal kematian. Ya, itu pun juga kita harus siap. Kenapa? Dikatakan, kita langsung aja ya ayat 14. Dikatakan karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Nah, ini dulu, ini kesiapan ya yang pertama, yang penting yang harus juga yang harus dialami oleh setiap orang sebenarnya. Siap untuk mati, saudara, siap untuk meninggal. Lah, kita kan ya soal kematian itu kita juga tidak bisa memprediksi, ya, dan juga kita tidak bisa mengira-ngira. Walaupun, saudara, kalau kita lihat ada sih beberapa ayat di dalam Alkitab yang menyatakan soal batasan usia. Ya, dari manusia seperti apa yang dikatakan dalam Mazmur pasal 90 misalnya. Ayat 10 dikatakan bahwa usia atau umur manusia itu ya antara 70 80 ya, itu maksimalnya. Memang ya kalau kita lihat ada juga ya orang-orang yang bisa lebih daripada itu. Ya, dari 80 bahkan ada yang 100 tahun bahkan 100 lebih. Ya, di dalam pelayanan beberapa waktu yang lalu, saudara, saya ini suka belusukan, saudara, khususnya masuk di desa-desa, dan saya selalu cari, ya, sasaran saya adalah suku UPG, ya, unreached people yang ada di kota Palu dan sekitarnya ini, yang belum mengenal Tuhan. Dan setiap kali saya masuk sebuah desa, saya mencari orang yang tertua, saudara. Ya, saya temukan satu kali di desa Ngatabaru, ya, dusun yang pertama itu 100% adalah suku Kaili semua. Mereka tidak bercampur dengan suku yang lain. Dan saya begitu masuk, saya lihat ada orang rambutnya panjang ya, bapak tua-tua. Mungkin sama Ibu Agnes ya, waktu itu saya melihat langsung hati saya digugah oleh Tuhan, dekati orang itu, ya. Ternyata bapak itu usianya 110 tahun loh. Masih ada loh 110 tahun ya di situ. Dan bukan hanya saat itu, saya beberapa kali, mungkin sekitar 4 kali ya. Saya kalau Tuhan suruh, saya pergi ke sana dan setiap kali saya datang, saya selalu bawa gift ya. Gift kecil saja di kantong gitu, saya isi kopi, gula, macam-macam. Satu kali yang lain saya datang bawa baju ya buat dia dan istrinya. Istrinya masih jauh lebih muda, usia 80. Jadi bapak itu 110, kemudian istrinya 80 waktu itu. Dan singkat kata dalam pertemuan yang keempat, puji syukur kepada Tuhan, kami berhasil untuk membawa mereka kepada Kristus, membimbing mereka untuk menerima Tuhan Yesus Kristus. Ya, berulang-ulang dan terbuka, rupanya bapak itu masih animis. Ya. Nah, saya taunya waktu itu sih ada rencana mau membuat rumah belajar di daerah sana, di desa itu 100% M. Ya. Seperti itu. Tapi saya didorong oleh Tuhan untuk memperkenalkan ya kalau Yesus, kalau ada kesempatan terbuka ya kepada mereka ini, khususnya anak-anak. Dan saya waktu itu mendekati kepala desa ya, dan waktu itu saya setelah bertemu dengan kepala desa, saya mau pergi lagi berkunjung ke bapak itu ya, kan dia di dusun 1, kepala desa kalau tidak salah di dusun 3. Dia tanya, ibu mau kemana ke situ? Saya mau ketemu dengan bapak itu yang tua itu. Dia bilang, ibu nggak takut loh. Kenapa tak? Saya tidak takut, dari pertama kali saya ketemu ya orang itu baik-baik saja ya. Oh, dia bilang,
Nanti lihat-lihat saja, mungkin nanti ibu mungkin dapat sesuatu apa Pak? Ya, saya nggak ngerti apa dia maksudkan ya. Tapi intinya dia mau mengatakan hati-hati dengan orang itu. Maksudnya dia orang berilmu. Tapi saya nggak pernah takut dengan orang-orang seperti itu, saudara. Tapi yang jelas oleh anugerah Tuhan, orang itu menerima Kristus. Begitupun istrinya, salah satu anak perempuannya, bahkan cucunya. Yang waktu itu pada perkunjungan yang keempat, saya menjumpai cucunya itu jatuh dari pohon. Dia masih 10 tahun, cewek. Jatuh patah lengannya. Dan saya lihat kok cuman dibungkus dengan pelepah pisang aja, saudara ya, seperti itu. Saya tanya, Pak, tidak, anak ini cucunya enggak dibawa ke rumah sakit, enggak usah, nanti saya obatin sendiri. Tahulah pakai caranya. Saya tawarkan diri, boleh tidak saya doakan anak itu? Dia, puji Tuhan, Bapak itu mempersilahkan untuk saya berdoa. Sekaligus ya momen itu saya pakai untuk memperkenalkan Tuhan Yesus, ya Isa Al-Masih. Intinya mereka menjadi percaya dan membolehkan saya berdoa, ajaib. Seminggu kemudian saya datang lagi, balik lagi, sudah sembuh patah tulangnya. Ya, mereka mengalami mujizat dan memang agak lama setelah tahun 2018 kita mengalami gempa, kita sudah jaranglah naik ke sana, ya lebih fokus membantu para pengungsi, ya hampir 2 tahun ya gap itu. Saya balik-balik ini barusan tahun 2020, saya berkunjung lagi awal ya 2020 awal ya, belum Covid. Saya datang lagi di situ, saya hanya ketemu istrinya. Dan dia dengan sedih hati dia mengatakan bahwa bapak itu suaminya sudah dipanggil pulang oleh Tuhan. Ya puji Tuhan, saya percaya bapak itu sudah menerima Kristus. Lalu juga barusan 1 tahun kemudian saya berbagi baksos lagi ke sana, dia membawa sembako untuk mereka. Rupanya ibunya juga 1 tahun kemudian dipanggil pulang oleh Tuhan, tepatnya 2021 awal. Jadi saya melihat demikian, memang di mana saya masuk sebuah kampung, saya cari orang yang tertua. Kenapa? Sebisa-bisanya orang-orang itu boleh menerima Kristus, jalan keselamatan sebelum mereka dipanggil pulang oleh Tuhan. Nah ini saudara, dikatakan dalam ayat 14 tadi, dikatakan orang-orang atau bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Nah ini menurut saya adalah kesiapan yang harus ya dialami, dikerjakan oleh setiap orang. Ya, saudara harus siap untuk menghadapi yang namanya kematian ini. Ya, kita nggak minta-minta, saudara. Ya, bukan kita nanti kita akan meninggal dunia, tapi harus siaplah. Ya, ada 2 kemungkinan, saudara. Apakah kita dipanggil pulang pada masa tenggang mulai dari sekarang sampai dengan saat kedatangan Tuhan? Ya, saya nggak tahu, saya tidak mau menunjuk siapa ya. Tapi melihat ya apa yang terjadi di 2 tahun selama masa pandemi ini, ada banyak orang yang dipanggil pulang oleh Tuhan. Entah siap atau tidak siap, saya tidak tahu. Ya, bukan hanya oleh karena Covid, tapi juga saya lihat ada juga mereka mengalami penyakit-penyakit non Covid, ya, juga meninggal dunia. Banyak sekali saya lihat, ya, apalagi yang Covid. Saudara yang hadir pada saat ini, yang mendengar akan streaming ini, saudara-saudara juga harus sudah siap. Saudara harus yakin bahwa betul-betul saudara itu ada di dalam Kristus. Nah untuk itu, ya supaya saudara ada di dalam Kristus, karena dikatakan sini hanya mereka-mereka yang meninggal di dalam Kristus. Ini syarat utamanya, di mana dikatakan mereka yang percaya ya bahwa Yesus itu sudah mati ya bagi dosa-dosa mereka dan telah bangkit hidup kembali, dikatakan, dan jelas mereka harus juga menerima Kristus ya di dalam hidup mereka. Mereka yang sudah lahir baru, yaitu bertobat sungguh-sungguh, menerima Kristus dalam hidup mereka, dan juga dibaptis sebenarnya, saudara. Ya, itu baptisan air itu ya atau baptiso itu merupakan suatu tindakan iman
atau pernyataan iman bahwa seorang sungguh-sungguh bertobat, meninggalkan hidup lama mereka secara total, dan juga mereka percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat mereka. Tuhan Yesus sudah ketika wafat di atas kayu salib sudah memikul semua sakit penyakit, semua dosa-dosa mereka, dan Tuhan Yesus bangkit kembali. Dan mereka menerima di dalam Kristus, mereka menerima Kristus di dalam hidup mereka. Mereka memiliki jalan, kebenaran, dan hidup yang kekal. Mereka sudah dipindahkan dari maut kepada hidup yang kekal. Nah, ini sudah harus dialami, saudara, harus dialami. Dan dalam hidup selanjutnya, kalau saudara misalnya setelah lahir baru, saudara masih dianugerahkan hidup, ya, marilah, ya, saudara harus siap, ya. Kalau memang saudara belum meninggal dunia, ya saudara harus terus ada di dalam Kristus. Jadi ada dua hal yang bisa datang dalam hidup kita yang sangat penting, adalah kematian dan pengangkatan. Nah, menurut saya dua-duanya ini syaratnya sama. Ya, jadi buat saudara yang khususnya mengikuti streaming yang belum lahir baru, ayo, ya, kalau saudara mau, ya kita nggak bisa meramal kapan kita ini meninggal dunia, saudara. Tapi kalau seandainya itu datang, saudara sudah siap gitu. Meninggal pun tidak masalah. Yang penting saudara meninggalnya, pada saat meninggalnya saudara ada di dalam Kristus. Ya, sudah ada di dalam Kristus. Jadi pastikan saudara sudah lahir baru. Ini, ya, mau kapan kematian itu datang, kematian itu kan kedaulatan Tuhan, ya. Kalau saya lihat di dalam kitab Pengkhotbah ada begitu banyak ayat yang menyatakan hal tersebut, bahwa segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit ini, ya, semuanya itu sudah ditetapkan oleh Tuhan. Ya, baik itu bahkan di dalam Pengkhotbah 3 ayat yang kedua, kapan atau saat orang itu lahir, kapan dia akan meninggal, itu sudah ditetapkan semua oleh Tuhan, ya. Dan kita tidak bisa menampik kalau itu datang, ya. Jadi soal kematian itu sebenarnya tidak perlu kita takutkan, yang penting saudara sudah siap. Siap, ini yang penting. Jangan nanti karena saya lihat pada beberapa kasus ada yang memang belum siap, saudara. Ya enggak tahu, saudara, kita waktu kalau meninggal di luar Kristus, ya saudara tahulah kemana sudah. Saudara harus siap, ya. Walaupun saudara yang masih muda-muda, saudara kata, aku masih muda. Jangan kita bicara soal kematian, kita sehat-sehat. Itu buat orang yang lansia-lansia. Oh, saudara, hati-hati, saudara, ya. Hari-hari ini juga banyak saya perhatikan, ada orang muda juga banyak yang meninggal dunia, saudara, ya. Jadi semua saudara tua atau muda, masih anak-anak, remaja, orang muda, atau yang sudah lansia, ayo kita siap semua untuk menghadapi yang satu ini, yaitu hari kematian. Nah, tidak usah takut, saudara. Ada kemungkinan kedua. Nah, ini pun juga kita harus siap, yaitu pengangkatan. Siapa di sini yang pengen mengalami diangkat oleh Tuhan pada saat dia datang? Ya, saudara, anjurannya tidak ada yang lain, siap. Ya, nanti saya akan jelaskan kenapa kita sudah harus siap. Jangan lagi mau mempersiapkan diri, wah lambat itu, saudara. Karena nanti proses persiapannya itu proses itu memakan waktu. Ya memang Tuhan bisa mengadakan percepatan dalam persiapan ini kalau saudara serius. Karena waktunya sudah sangat singkat. Ya nanti kita akan lihat dari firman Tuhan apa-apa yang harus kita persiapkan atau bagaimana kita harus bersiap. Ya seperti itu. Saya teringat terus, ya. Ada satu bukan kesaksian, satu pengalaman yang dialami oleh salah satu anak rohani saya. Lalu dia bertobat, saya bimbing dia sampai dia dibaptis dan seterusnya sampai saya muridkan. Ini anak saya lihat dia punya salah satu karunia adalah karunia mimpi. Oh banyak sekali. Satu kali dia WA saya. Dia panggil saya mama, ya. Mama, saya kok mimpi gini.
mama jemput saya pergi ke satu, kalau tidak salah kayak pesta atau apa begitu. Ya, saya lupa teman-teman yang jemput sama-sama saya lupa dia sebut siapa. Cuman ini anak, saya bilang, tapi waktu mama datang ke tempat saya belum siap, saya masih pakai daster, dia bilang belum mandi, masih pakai daster. Tapi mama sudah pakai baju bagus, dibilang gitu. Waduh, saya langsung sudah tahu, kamu harus persiapkan diri. Ya, ini kedatangan Tuhan ini tidak bisa kita reka-reka. Ya, kapan kita hanya mungkin masih bisa kita kira-kira ya, tapi saat yang tepatnya itu kapan kita nggak bisa tahu, saudara. Ya, karena kalau kita lihat ya, mari kita lihat di Matius 24. Nah, saudara, saya harap untuk saudara sudah sering membaca ya tanda-tanda, ya, tanda-tanda menjelang kedatangan Tuhan atau tanda-tanda bahwa kedatangan Tuhan itu sudah sangat dekat. Saudara nanti bisa baca di Matius 24, Markus pasal 13, Lukas itu ada 2, saudara bisa baca nanti baik di pasal 17 maupun di pasal 21. Lalu juga di kitab Wahyu juga ada, ya. Lalu ada banyak ya sebenarnya di tempat-tempat yang lain ya, di surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus itu banyak juga ya. Tapi hanya sekelumit saja ya. Tapi kita melihat dari Matius pasal 24, Saudara. Nah, ini nanti saya tidak mau bahas ini ya, nanti Saudara lihat aja apa sih tanda-tanda akhir zaman ya, Saudara baca aja di situ seperti yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus, di situ macam-macam ya. Ada beberapa tanda ya, berapa belas tanda. Ada peperangan lah, ada banyak penyesat, ada penderitaan, ada penganiayaan ya terhadap pengikut Kristus, lalu juga ada bencana-bencana ya. Oh, macam-macam lah, nanti saudara baca sendiri. Ya, kalau soal ini kalau saya perhatikan ayat 3 sampai ayat 14 itu sebenarnya sudah terjadi, sudah sedang dan mungkin masih akan terjadi. Tapi yang jelas sudah semua, ya sudah semua. Sampai yang ayat keempat Matius 24 ini sekarang sedang gencar-gencar ya, ayat 14 ya. Yaitu salah satu tandanya, yaitu dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa ya, bagi sebenarnya dalam terjemahan aslinya semua suku bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Nah, ada banyak orang mengatakan, mana masih banyak kok yang belum kenal Kristus. Iya, saudara belum tahu ya. Kalau saya perhatikan dekade terakhir ini ya, karena gara-gara orang percaya tidak mau memberitakan Injil, saudara, tidak mau pergi ya kemana Tuhan suruhkan untuk memberitakan Injil kepada suku-suku bangsa. Kalau saya perhatikan Tuhan itu bekerja sendiri, saudara. Kalau saudara buka YouTube itu banyak sekali kesaksian dari orang-orang non-Kristiani yang kemudian mengalami perjumpaan dengan Tuhan tanpa lewat siapa-siapa, saudara. Ya, tapi Tuhan sendiri menemui mereka, ada yang lewat mimpi, ada yang lewat penglihatan, apa macam-macam, banyak sekali. Hampir tiap hari itu ada kesaksian-kesaksian. Bagaimana orang-orang yang berlatar belakang non-Kristen ini bisa ketemu dengan Tuhan. Sebenarnya ini harus menggugah hati. Gara-gara kita tidak mau memberitakan Injil, gara-gara orang percaya tidak mau melakukan amanat agung, sampai Tuhan sendiri harus turun dan menjumpai mereka, menyatakan dirinya secara langsung kepada mereka secara supranatural. Ya, dan mereka menjadi percaya. Walaupun nanti pada akhirnya kemudian mereka bertemu dengan orang-orang Kristen, ya saudara. Tapi sebenarnya itu harus, ya ini sebenarnya harus menggugah hati kita. Tuhan itu kan sebenarnya ketika dia mau naik ke surga, dia sudah mengatakan ya baik kepada para muridnya juga para pengikut yang lain, kalau semuanya itu harus melakukan yang namanya amanat agung. Memberitakan Injil dan menjadikan semua suku bangsa itu murid Tuhan.
Itu yang Tuhan mau. Tapi ya kita lihat ternyata amanat ini atau perintah agung ini tidak terlalu dilakukan oleh orang-orang percaya. Atau para pengikut Kristus, hanya segelintir saya katakan yang melakukan amanat agung. Yang lainnya enggak tahu lah. Ya alasan apa? Ya tidak memberitakan Injil, ya membawa orang-orang yang belum kenal Kristus ini kepada Tuhan Yesus, apalagi mau menjadikan mereka murid Tuhan. Ya, mengajar mereka melakukan semua yang Tuhan Yesus telah ajarkan, antara lain memberitakan Injil dan lain sebagainya, sehingga terjadi kesinambungan, sehingga Injil itu terus diberitakan sampai semua suku bangsa itu mendengarkan Injil. Ini yang Tuhan mau, saudara. Oke, kembali ke 1 Tesalonika pasal yang keempat. Oke, kalau saudara yang masih hidup sekarang termasuk saya, ada satu hal penting yang lain yang kita harus siap, yaitu saat kedatangan Tuhan. Nah, kenapa kita harus siap? Ada beberapa alasan di sini. Nah, yang satu ini, saudara, kita tidak bisa prediksi secara tepat kapan. Apalagi mau berbicara harinya, jamnya, ya kita nggak tahu, saudara. Karena Tuhan Yesus pernah berkata begini, mari kita lihat ya di dalam Matius 24. Ya, Matius 24. Oh, ini banyak banget ya. Baik itu penjelasan-penjelasan Tuhan Yesus, lalu perumpamaan-perumpamaan yang semua berbicara pasal 24, pasal 25, nanti tolong dibaca. Saya nanti cuma bacakan ayat-ayat tertentu saja, saudara. Ya, tapi kalau saudara baca di sini, saudara akan ngerti sendiri, saudara. Nah, kenapa kita harus sudah siap? Ya, dalam Matius pasal 24 dikatakan begini, Tuhan Yesus berkata di dalam ayat 36. Ya, 36 ini kalau saya lihat itu dalam perumpamaan penjelasan soal kedatangan anak manusia dan perumpamaan tentang pohon ara. Endingnya dia berkata begini ayat 36, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak. Malaikat aja enggak, saudara. Malaikat yang setiap saat ada bersama-sama ya dengan Tuhan di surga aja enggak tahu. Ya. Bahkan nah ini, dan anak pun tidak. Tuhan Yesus sendiri tidak. Nah ini ada orang yang kemudian memakai khususnya yang kontra ya dengan enggak percaya Injil. Mereka mengatakan itu Tuhan Yesus sendiri aja bilang bahwa dia aja juga enggak tahu. Tapi sebenarnya bukan persoalannya tidak tahu, saudara. Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah ilahi, maha tahu. Ya. Tapi kenapa Tuhan Yesus bilang anak pun tidak? Ya. Ini sebenarnya menjelaskan bahwa yang menetapkan, yang menentukan kapan Tuhan Yesus harus turun menjemput umatnya yang sudah siap, itu kewenangan Tuhan, kewenangan dari Allah Bapa. Ya, kedaulatan dari Allah Bapa. Bukan Roh Kudus yang menentukan, bahkan anak pun atau Tuhan Yesus Kristus bukan dia yang menentukan. Tetapi kalau Allah Bapa sudah memberikan komando ya bahwa Allah anak harus turun, siap enggak siap. Ya, kalau saya perhatikan di sini Allah itu ya masih penuh dengan kemurahan. Ya bukan soal depending ya. Saya lihat ini semua sudah terjadi ya, apa-apa nih, bahkan saya perhatikan si Dajjal ini atau si Antikris ini sudah curi-curi start, saudara. Ini sudah lagi kerja ini. Ya, sadar atau tidak? Dunia ini sebenarnya sudah dalam penguasaan, bukan hanya si jahat atau iblis, tetapi Dajjal sudah menguasai. Nah, saudara kalau peka tahu, saudara, dalam segala aspek sampai organisasi-organisasi gereja dunia ada di bawah kuasa dia. Dan diatur
salah satu lembaga dunia, ya, lembaga gereja yang global, yang dunia, itu sampai bisa meng-ACC pernikahan sejenis. Nah, ini kok bisa, saudara? Ini itu sudah masuk ke Indonesia loh, saudara. Nah ini, ya, jadi kita beragen terselubung, ya. Ada yang secara jelas, tetapi saya perhatikan tidak banyak orang tahu bahwa sebenarnya si Dajjal ini sudah menguasai dunia. Pengaruh dalam segala aspek aja apa macam-macam, saudara, pemerintahan, politik, ekonomi, apalagi, ya, semacam-macam lah, kesehatan, semua itu ditaklukkan, saudara. Nah, kalau menurut saya ini rasa-rasanya sudah sangat dekat ini, ya, Tuhan Yesus sudah harus segera turun. Karena itu saya himbau sekali lagi, biarlah saudara siap. Nah, tadi saya baca begini, saudara, ini ada begitu banyak perumpamaan. Matius 25, di Matius 25 itu saudara sudah pernah pasti membaca perumpamaan tentang yang 10 gadis itu. Ya, 10 gadis yang ada sebagian dikatakan gadis-gadis yang bijak, yang bijaksana, tapi yang 5, ya, itu adalah gadis-gadis yang bodoh. Ada satu ayat dalam perumpamaan ini, saudara, yang menggugah hati saya. Mari kita lihat di dalam ayat 10 aja langsung. Ya, saya tidak bahas tentang perumpamaan ini, tapi saya ingin membacakan ayat ini bahwa memang kita sudah harus siap. Nah, kalau kita lihat di situ kan ada 10, ya, 10 darah atau 10 gadis. Kalau saya lihat bahwa mereka ini semua adalah orang-orang yang sudah lahir baru, bahkan yang sudah penuh Roh Kudus, ya. Sudah, kalau versi sekarang sudah dibaptis Roh Kudus. Di situ dikatakan mereka 10 gadis ini katanya 10-10-nya sedang menantikan Tuhan. Mereka semua bawa pelita. Ya, pelita itu gambaran antara lain firman Tuhan. Mereka mungkin baca firman, ya, tiap hari. Lalu ada minyak di situ. Ya, di tempat pelita itu ada minyak. Tapi ada perbedaan, yang 5 yang bijak ini selain mereka bawa pelita yang ada minyaknya yang menyala, tapi mereka juga bawa cadangan minyak. Itu yang bedanya. Yang 5 itu mereka bawa pelitanya menyala, ya, ada minyak di dalam pelita itu, tapi mereka tidak bawa cadangan minyak. Ya, seperti itu, ya, agak ceroboh kalau saya lihat. Tapi kalau saya petik ini adalah kalau diaplikasikan sekarang, mereka ini semua adalah anak-anak Tuhan, saudara. Ya, siapa yang menantikan? Mereka kan sedang menantikan mempelai. Ya, mempelai pria datang. Itu Tuhan Yesus. Lalu dikatakan di dalam ayat yang kelima dikatakan, tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. 10-10-nya saudara tertidur. Nah, hati-hati, ya, jangan saudara tertidur secara rohani. Ya, ada banyak hal perkara-perkara dunia ini yang membuat kita terlengah dan tidak fokus menantikan kedatangan Tuhan. Ada banyak, saudara. Kalau saya perhatikan, iblis dan antek-anteknya menciptakan hal-hal tertentu apapun yang ada di dalam dunia ini untuk mengalihkan perhatian dari banyak anak-anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan, untuk tidak fokus kepada hal kedatangan Tuhan dan siap. Nah, seperti mereka tertidur. Ini bisa saja terjadi dalam hidup kita. Ya, menantikan semua seperti ini, akhirnya kita terlengah, saudara. Kita tidak fokus lagi, yaitu dalam arti kita tertidur. Nah, lalu dikatakan kemudian waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsolah dia. Ya, jadi waktu yang tidak mereka duga-duga, ya, mereka udah bosan nunggu mungkin.
Ya sama seperti kita orang Kristen, saudara, dari dulu kita sudah diajar soal kedatangan Tuhan, tapi mana nih kok nggak muncul-muncul. Akhirnya ya sudah nggak fokus lagi lah, tertidur ya secara rohani. Oke, lalu tiba-tiba datang, mereka bangun semua, dan yang khususnya yang 5 yang tidak itu bawa cadangan minyak itu, ya sementara berjam-jam mereka dalam kondisi tidur mati, ya soal minyak itu kan hanya terbatas. Tapi itu tidak menjadi masalah bagi 5 yang bijak ini yang memang ada persediaan minyak, ya dia isi lagi, nyala lagi, saudara. Tapi yang kemudian yang menjadi kebingungan yaitu buat mereka yang tidak bawa cadangan minyak. Mereka mau minta kepada 5 gadis yang bijak itu, ya ditolak, saudara, karena mereka juga perlu. Ya, mereka sendiri perlu. Ya, akhirnya mereka pergi beli, sementara itu mempelai sudah datang, yang 5 yang bijak ini udah masuk, pintu ditutup. Nah, perhatikan ayat 10 dikatakan begini. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, jadi mereka yang 5 yang bodoh itu, ya, yang tidak bawa cadangan minyak itu, dikatakan mereka sedang pergi untuk membeli, dikatakan datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap, garis bawahi kata yang telah siap. Jadi saudara, kalau kita nggak siap, ketinggalan, saudara. Jadi hanya dalam perumpamaan ini hanya 5 itu, mereka yang telah siap. 5 yang bodoh itu tidak siap, saudara. Jadi hanya mereka yang telah siap, sedia masuk bersama-sama dengan dia, yaitu mempelai itu, ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Saudara, tadi pagi saya baca ini, saudara. Mau nggak mau kita sudah harus siap, telah siap sedia. Bukan lagi seperti 5 yang bodoh ini mau cari ini cari itu, telat, saudara. Pintu sudah ditutup, sudah. Pengangkatan itu cepat sekali, saudara. Ya, momen pengangkatan itu sudah pernah saya jelaskan sekitar 2 tahun yang lalu. Tapi nggak apa-apa, kita jelaskan lagi. Ya, jadi memang harus ready, saudara. Sudah siap, bukan lagi mau mempersiapkan diri. Seperti itu anak rohaniku itu. Belum mandi, masih pakai daster. Sudah dia lihat kita yang di dalam mobil yang jemput dia sudah rapi semua. Aduh, bagaimana? Mau mandi lagi itu semua membutuhkan waktu. Mau pakai baju lagi membutuhkan waktu. Nah, ini dalam mimpi itu, saudara. Belakangan ini ada begitu banyak ya anak-anak kecil. Kemarin saya cari lagi videonya, sudah terhapus mungkin. Tapi mungkin saudara ada yang lihat, ada anak kecil itu 3 kali dapat mimpi berturut-turut. Soal itu, anaknya umur 7 tahun kalau tidak salah. 7 tahun. Bagaimana dia menceritakan dia dapat mimpi berturut-turut itu soal hal kedatangan Tuhan, soal pengangkatan. Tadi ada anak kecil juga, dia bilang, dia cerita seperti anak kecil, ya memang masih kecil. Dia bilang, bagaimana mamanya tanya, apa yang kamu lihat? Wah, dia cepat sekali, dia bilang, seperti ada angin. Dan orang-orang itu terangkat. Dan ini anak kecil ya, 7 tahun yang menceritakan hari-hari ini ada banyak, dan itu sebenarnya penggenapan dari Yoel pasal 2 dan juga Kisah Rasul pasal 2. Bahwa di hari-hari terakhir ya, saya tunjukkan sedikit ya. Jadi kok kenapa di hari-hari ini kok banyak anak-anak kecil lagi ya yang dipakai oleh Tuhan untuk kebanyakan mereka tuh mimpi dan lain sebagainya ya. Itu semua tertera, saudara. Ada di Yoel pasal 2, juga Kisah Rasul pasal 2. Ya. Jadi jangan abaikan, saudara, pesan-pesan Tuhan ya. Kadang-kadang Tuhan tidak lagi mungkin berbicara lewat orang dewasa, anak-anak kecil dipakai Tuhan. Ya, Kisah Rasul pasal 2 ini sedikit sekelumit menjelaskan soal kenapa ada banyak anak-anak yang dipakai oleh Tuhan hari-hari ini. Nah, itu sebenarnya sudah dinubuatkan melalui perantara Nabi Yoel dan juga diulangi kembali oleh Rasul Petrus ya.
sesaat setelah terjadinya hari Pentakosta itu. Di dalam ayat 16 ya pasal Kisah Rasul pasal 2 dikatakan begini, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Lalu disebutkan, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-terunamu, ini anak-anak remaja, orang muda ya, saya lihat banyak juga. Ini menyampaikan ya nubuatan-nubuatan akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orang yang tua akan mendapat mimpi dan seterusnya. Ya, perhatikan kata hari-hari terakhir. Hari-hari ini banyak sekali yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Lalu ini muncul ini anak kecil, dapat mimpi, dapat penglihatan, ada yang menyampaikan nubuatan, biasa anak agak besaran. Saudara, apa ini? Sebenarnya kita harus aware ya, kita harus menyadari ini hari-hari terakhir, saudara, nggak main-main ini. Ini sudah hari-hari terakhir. Roh Kudus dicurahkan di mana-mana. Jadi ya kembali kepada tadi soal kesiapan. Sudah harus siap. Ingat itu tadi ya perumpamaan 5 perempuan yang bijak itu. Kenapa mereka bisa dikasih masuk? Ada kriterianya. Mereka sudah siap sedia. Sudah siap sedia. Kalau yang enggak siap, tinggalan saudara. Dan tidak ada waktu dan kesempatan lagi mempersiapkan kedatangan Tuhan. Walaupun ya segini, kita harus bijak saudara. Ya. Tadi kan dikatakan Tuhan Yesus bilang bahwa tidak ada seorang pun yang tahu. Tidak ada seorang pun yang tahu, malaikat juga tidak tahu. Anak pun maksudnya dia sendiri juga tidak tahu. Hanya Allah Bapa di surga saja yang tahu kapan Tuhan Yesus itu harus turun. Ya, seperti itu. Ya ini seperti tadi saya katakan adalah kewenangan Tuhan. Tapi walaupun Tuhan Yesus bilang begitu, semua tidak tahu. Hanya satu yang tahu yaitu Allah Bapa di surga. Tetapi Tuhan sudah mengajarkan begitu banyak tentang tanda-tanda menjelang kedatangannya. Lewat perempuan-perempuan itu sudah jelas. Saudara. Jadi tidak ada alasan untuk saudara tidak mempersiapkan diri. Ini semua tanda-tandanya udah jelas. Yang dikatakan, yang diajarkan Yesus soal tanda-tanda akhir zaman apa semua kan sudah terjadi semua. Ini kita hanya tinggal tunggu waktu saja saudara. Ada lagi saudara di Matius 24 tadi kita baca Matius 24 ayat 36. Ada satu ayat di atasnya ayat 33. Ya, coba saudara baca di sini Matius 24 ayat 33. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini. Nah, kalau ini ya saudara baca sebelumnya melihat semua ini apa yaitu tanda-tanda itu tadi. Ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat. Sudah di ambang pintu. Maksudnya di ambang pintu itu apa? Di depan pintu. Saudara, ya kita kadang-kadang kalau pergi ada pelayanan ya keluar, misalnya saya minta tolong jemput salah satu jemaat, jam berapa saya minta jam, ya jam berapa datang, atau saya yang menentukan, oh nanti tolong jam 4 misalnya, tolong jemput saya. Nah saya juga yang dijemput ini juga sudah siap saudara, saya tidak mau orang yang suruh jemput saya, yang ngantor saya ini mesti nunggu lagi. Saya sudah siap minimal setengah jam sebelum orang itu datang saya sudah siap. Dan saya duduk di ruang depan sehingga saya bisa lihat ke jalan kalau mobilnya sudah tiba. Saya tidak mau membuat mereka menunggu saya. Saya sudah harus siap. Sudah mandi tentunya, sudah pakai baju, semua sudah komplit.
Semua tinggal berangkat aja, saya tunggu-tunggu. Ya kadang-kala saudara, kadang-kala yang jemput ya agak lambat, ya nggak apa-apa. Saya siap sesuai perjanjian tadi. Ya, saya tidak mau saudara untuk mereka tunggu ya seperti itu. Nah, begitu mereka ada di depan pintu gerbang rumahku, saya sudah lihat, saya keluar langsung. Ya, begitu, enggak lama lah, mungkin berapa menit sudah saya sudah keluar, sudah kita pergi. Jadi itu sudah di depan pintu. Ini dikatakan kedatangan Tuhan itu sudah dikatakan kedatangan waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu, sudah di depan pintu. Dia bukan on the way lagi, saudara. Yang kadang-kala saya tapi saya nggak mau gambling, saudara, kalau saya minta dijemput orang. Ya, saya hanya perkirakan, rumahnya saya tahu di Palu Barat. Palu Barat ke rumahku ya kira-kira 15 menitan. Kita kan bisa perkirakan, bukan berarti 15 menit lalu saya bersiap-siap. Saudara, tidak, paling tidak sebelumnya saya sudah persiapkan diri seperti itu. Jangan anggap orangnya masih on the way di tengah jalan. Tiba-tiba sudah di depan pintu, saudara. Nah saudara gelagapan dan persiapkan. Kalau tadi lihat di dalam perumpamaan Matius 25 tadi, soal lima perempuan yang bijak dan 5 perempuan yang bodoh itu, saudara, nggak ada tunggu-tungguan, saudara. Ketika mempelai itu datang, yaitu Tuhan Yesus Kristus datang, hanya mereka yang siap, yang sudah siap saja dikasih masuk. Habis itu pintu ditutup, jegret, ya ada, saudara. Tadi yang kehabisan minyak itu kan masih cari-cari, masih mau ini ya, pas ngatur ininya. Begitu masuk pintu sudah ditutup, saudara. Nggak ada kesempatan, Tuhan Yesus nggak mau main tunggu-tunggu. Kalau sudah datang, seret, sudah, hanya yang siap saja diangkat. Nah, sekarang saya mau jelaskan soal pengangkatan itu. Ya, kita kembali ke 1 Tesalonika tadi, ya pasal yang keempat. Jadi ini tadi saya membahas soal kesiapan ya, sudah harus siap. Ya, bukan masih mau mempersiapkan. Oke, 1 Tesalonika pasal yang keempat tadi. Jadi kematian, ya orang-orang yang sudah meninggal di dalam Kristus ya sudah ya mereka happy, sudah berbahagia karena saat mereka meninggal dunia, saat roh dan jiwanya itu keluar dari raganya, menurut firman Tuhan mereka sudah bersama-sama dengan Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus di dalam surga. Tapi tidak stop di situ saja, dalam ayat 15 kita lanjutkan. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, nah ini kita semua masih hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan. Ya moga-moga lah tidak ada lagi ya, tapi tidak apa-apa juga. Ya, kalau ada mungkin di antara saudara yang hari ini sedang mendengar akan firman ini dalam tenggang waktu yang entah kita juga tidak bisa meramalkan saudara sampai saat kedatangan Tuhan atau pengangkatan ini apa masih ada yang mau dipanggil pulang oleh Tuhan? Ya yang penting siap aja, nggak usah takut ya. Ada juga, tapi ada juga kalau menurut firman ini ada yang tinggal, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan atau sampai pengangkatan. Ada di antara saudara. Jadi ada 2 kemungkinan ya. Di antara saudara ada yang mungkin dipanggil pulang oleh Tuhan. Atau saudara sampai dengan saat kedatangan Tuhan. Itu kewenangan Tuhan lah, yang nggak usah bicara ya tentang hal itu haknya Tuhan. Menentukan siapa yang dipanggil pulang duluan atau yang sampai nanti saat pengangkatan itu. Yang penting itu kesiapannya. Ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus ya, akan turun dari surga dan
mereka yang mati atau yang sudah meninggal dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ya, jadi buat saudara-saudara yang memiliki orang-orang yang saudara kasihi, yang sudah mendahului saudara, yang sudah meninggal, mungkin pada masa yang lalu atau yang baru-baru ini, ya. Ini yang mereka akan alami. Dikatakan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi mereka yang telah meninggal di dalam Kristus akan mengalami kebangkitan. Lalu bagaimana dengan kita yang masih tinggal? Maksudnya masih hidup ya maksudku. Ayat 17, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Tapi ingat ya, tidak semua orang percaya loh. Ingat juga firman-firman Tuhan yang lain yang sudah siap. Pas Tuhan turun, sudah siap, yang sudah siap saja, yang terangkat atau diangkat. Ya, tadi kan sudah ya, kita harus kalau belajar firman Tuhan harus menyeluruh, saudara. Jangan hanya pegang satu ayat saja. Ya, oke. Jadi ini yang akan dialami. Lalu saya akan tunjukkan. Jadi kenapa sudah harus siap? Bukan hanya masih mau menyiapkan diri, karena soal kedatangan Tuhan itu kejadiannya itu cepat sekali. Nah, Tuhan Yesus pernah berkata di sini, saya bacakan aja salah satunya, ya ada di Injil Matius, tapi ada juga di Injil Lukas, ya. Saya bacakan yang Lukas 17 ayat 24, ya. Lukas 17 ayat 24, Tuhan Yesus berkata begini, sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula lah kelak halnya Anak Manusia pada hari kedatangannya. Jadi Tuhan Yesus menjelaskan, walaupun dia tidak tahu saatnya kapan, tapi tanda-tandanya dia sudah jelaskan. Nah, lalu kejadiannya itu dikatakan saat kedatangan Anak Manusia, yaitu kedatangan Tuhan ini, itu seperti kilat. Seperti kilat. Nah, sebenarnya kalau saudara bisa cari di Google, kecepatan dari kilat itu. Ini saya dapatkan kecepatan kilat, ya, itu adalah 150.000 kilometer per detik. Jadi dalam 1 detik itu bisa menempuh 150.000 kilometer. Nah, hanya sebagai perbandingan saja, ya. Pesawat ya yang saudara suka naiki pesawat misalnya dari Palu ke mana itu Jakarta misalnya, itu kecepatannya pesawat-pesawat komersial itu 800 km per jam, bukan per detik loh. Itu cepatnya sekali saudara ya. Pesawat yang langsung ya kayak Citylink sekarang ada, katanya sih 2 jam aja dari Palu sampai Jakarta sudah sampai 2 jam. Karena kecepatan pesawat itu sekitar 800 km per jam. Nah ini kecepatan kilat itu adalah 150.000 km per detik. Jadi saudara bisa bayangkan betapa cepatnya itu. Makanya ini salah satu alasan kenapa saudara sudah harus siap. Ya, jangan seperti yang lima wanita bodoh itu masih mau cari ini cari itu. Setelah saudara harus ready, sudah harus siap. Karena datangnya itu cepat sekali, kejadiannya itu cepat sekali. Lalu ada juga kita bisa dapatkan dari 1 Korintus pasal 15. Ya, ini dua bagian ayat ini yang menjelaskan momen kedatangan Tuhan itu sangat-sangat cepat, saudara. 1 Korintus pasal yang ke-15 ya. 15
ayat yang ke-51 dan 52. Saya bacakan aja. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tapi kita semuanya akan diubah. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Jadi momen kebangkitan orang yang mati dalam Kristus dan kita yang masih hidup, ya, yang sudah siap, itu akan mengalami yang namanya pengangkatan sekaligus tubuh jasmani kita ini akan diubah. Diubahnya ini kalau dalam ayat ini, dalam ayat bahasa Indonesia ini, dalam sekejap mata. Ya, tapi kita baca dalam terjemahan King James itu in a moment, ya, in a twinkle of eye. Nah, saya baca di dalam bahasa Yunaninya in a moment itu adalah bahasa Yunaninya tadi ya. Dalam atomos, ya, atomos. Dan dikatakan sesaat itu adalah atomos, atau diterangkan lagi dalam bahasa Inggrisnya dalam atomic detik. Jadi dengan perbandingannya tadi Tuhan Yesus bilang dalam seperti kilat, ya kayak cepat sekali lah, ya, detik aja. Saudara bilang cepat, 1 detik. Tapi itu seperberapanya daripada detik, jadi super cepat. Saudara mana mau, saudara? Ya, saudara. Nah, ini sekarang kesiapannya dalam hal apa? Nah, kita lihat aja kriterianya Tuhan yang Tuhan tentukan sebagai orang yang sudah siap, ya. 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat 23, ya. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23. Ini kriteria yang Allah tentukan orang yang masuk kategori siap yang diangkat oleh Tuhan. Nah, ini bukan saya yang bilang, ya, Tuhan Yesus firman Tuhan sendiri. Oke, 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat 23. Dikatakan semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Nah, kita manusia ini terdiri dari roh, jiwa, dan jiwa itu pikiran, perasaan, keinginan, dan juga jasmani. Tubuh ini. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna. Ini kriterianya siap menurut Tuhan yang masuk kategori terangkat. Sempurna roh, jiwa, tubuh. Ya, kita memang jadi syaratnya lahir baru mutlak, ya, tidak bisa tidak. Pertobatannya juga mutlak, pertobatan total, ya, sesuai dengan yang dimasukkan Tuhan, ya. Metanoia total balik 180 derajat. Ya, tidak ada mari kita terus sempurnakan, ya, bekerja sama dengan Tuhan. Kalau masih ada dosa sekecil apapun jangan remehkan, minta ampun, bereskan sama Tuhan. Semua kondisi kalau saudara masih emosian, masih, ya, atau apa, ya, kita terus mau diproses oleh Tuhan. Hari-hari ini kalau saudara lihat nanti catat aja Daniel pasal 12 ayat yang ke-10 bahwa Tuhan tengah mengerjakan proses itu. Ya. Mari bekerjasama karena ini waktunya sudah sangat singkat. Jadi saudara ini harus bekerja sama dan kalau mau cepat, ya, pemrosesan itu bekerja samalah dengan Tuhan. Kalau saudara temui ada hal-hal tertentu dalam hidup saudara yang belum sempurna, mari bereskan semua. Roh, jiwa, tubuh, lalu segala aspek hidup kita semuanya. Lalu dikatakan tadi, jadi kondisinya sempurna dan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ini kategori yang Tuhan Yesus maksudkan dengan yang sudah siap. Nah, apa yang Tuhan, yang Allah kerjakan 24 ini yang lagi dia masih kerjakan. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Jadi dia yang mengerjakan, sadar atau tidak,
Tapi kalau saudara dekat dengan Tuhan, saudara akan ngerti, saudara sedang dalam pemrosesan Tuhan. Jadi karena itu ucaplah syukur aja. Kalau saudara mengalami hal-hal yang secara daging tidak enak, secara perasaan tidak enak, menurut pikiran saudara yang saudara alami saat ini, wah berbeda dengan apa yang saudara inginkan, yang saudara pikirkan. Ya, tapi ini yang Tuhan kerjakan. Daniel 12 ayat yang ke-10 dikatakan banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Ayat 12, berbahagialah orang-orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 hari, tetapi engkau pergilah sampai pada akhir zaman dan engkau akan beristirahat dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman. Ya, ini yang Tuhan tengah kerjakan. Ayat 10 tadi yang tertera ini adalah dalam perikop Daniel ya. Daniel itu dalam perjanjian lama tapi dia sudah mendapat wahyu tentang akhir zaman. Dan ini salah satunya dikatakan bahwa Allah itu mengerjakan proses ini. Proses penyucian, proses pemurnian dan proses pengujian kepada semua orang yang masuk kategori orang bijak. Nah, tadi itu seperti 5 wanita itu. Kalau dalam perumpamaan itu ya, orang bijak itu juga diperuntukkan kepada mereka yang sudah ada di dalam Kristus. Ya, orang yang sudah lahir baru ada macam-macam sebutan seperti orang benar, ya, orang kudus, juga orang bijak. Nah, semua orang bijak itu akan diproses oleh Tuhan. Nah, ada 3 bentuk pemrosesan di sini. Saya lihat pertama penyucian. Ya, penyucian itu apa? Ya, penyucian dari dosa, dari cacat celah. Jadi mari ya kita anu aja lah, terbuka aja sama Tuhan. Tuhan, aku masih punya kelemahan ini, masih punya ini. Tuhan proses saya sampai sempurna. Ya, kalau Tuhan enggak usahlah sampai ditegur-tegur. Ya, dia inilah dikasih sakit lagi. Saya lihat saudara ada beberapa orang yang mengalami seperti itu. Ya. Lalu tahap berikutnya pemurnian. Pemurnian ini artinya ya seperti emas itu saudara. Tuhan mau emas yang murni. Hidup kita seperti emas yang murni. Di dalam secara jasmani emas itu kan macam-macam karatnya ya. Ada berapa karat, ada yang cuma 16, 18 karat, 20 karat, tapi emas murni itu 24 karat. Itu murni tanpa campuran. Biasanya yang emas 20 karat itu ada yang lain, ada campurannya. Tuhan mau kita betul-betul murni dalam segala hal. Murni di dalam iman, murni di dalam kasih, dan juga aspek-aspek lainnya. Murni 24 karat tanpa campuran. Ya, jangan campur-campur dengan hal-hal dunia, prinsip-prinsip dunia. Gak ada saudara. Murni dari Tuhan. 24 karat, ya kayak emas itu 24 karat. Lalu juga diuji, ini yang Tuhan sedang adakan saudara diuji. Saudara jangan ngomel saudara, kalau saudara sedang dibawa masuk ke dalam proses penyucian, pemurnian, dan pengujian. Ngucap syukur aja, terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sedang menguji aku, terima kasih Tuhan Engkau sudah memurnikan, Engkau singkirkan semua yang enggak betul, yang campuran ini dikeluarkan dari hidupku. Supaya aku seperti emas yang murni di hadapanmu. Memang enggak enak saudara, pemurnian emas saja ya tukang-tukang emas yang tahu saudara, pakai zat kimia yang keras, pakai api yang panas sekali ya, seperti itu kita akan alami saudara. Tapi puji Tuhan aja, puji Tuhan. Tuhan puji Tuhan, Engkau tengah menyiapkan aku. Aku mau Tuhan diproses, aku mau Tuhan diuji itu untuk peningkatan level saudara. Ya, sama seperti anak sekolah dari TK aja mau naik ke SD ada ujiannya, ya. Lalu ujian besarnya kalau dari SD mau naik ke SLTP ada ujiannya lagi. Tapi di tengah-tengah itu kan ada ujian juga, saudara. Kelas 1 mau naik kelas 2 ada ujian. Kelas 2, kelas 3 ada ujian. Setiap kali naik tingkat diuji.
Ujian itu tujuannya untuk supaya saudara itu next level terus. Sampai saudara menjadi seperti gambaran Kristus. Ujian, namanya ujian itu gak enak. Saudara yang tahu sekolah, yang pernah sekolah, yang pernah kuliah. Ya, kita gak bisa itu ujian. Kalau saya ujian, saudara gak bisa pergi hura-hura, jalan-jalan, belajar aja terus supaya lulus. Saudara. Ya, kita harus mengorbankan banyak hal supaya kita ini lulus. Begitupun juga ya di dalam pengujiannya Tuhan. Kita tidak bisa happy si orang-orang lain jalan-jalan ya. Saya itu dulu di kedokteran, waduh, ujian itu kalau diktat itu ditumpuk ya. Apa tuh namanya? Buku-buku pegangan itu bisa 1 meter lebih. Mau dikasih masuk di otakku yang segini nih. Tapi ya sudah itu. Tapi kalau sudah lulus kan seneng gitu loh. Ya selesai ya. Tapi masa-masa ujian itu enggak tidur. Ya tidur cuma sejam, 2 jam, kadang-kadang sama sekali enggak tidur. Seperti itulah. Orang pergi kemana-mana, kita enggak. Ya apa-apa saudara, yang penting kita lulus. Dan masuk kategori yang orang yang akan terangkat. Ya, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Engkau begitu mengasihi kami semuanya. Dan apa yang ada di hati Tuhan saat ini sesungguhnya, semua yang Engkau sudah panggil, yang Engkau sudah ditentukan dari sejak semula, supaya kami juga semuanya boleh dimuliakan. Kami boleh mencapai garis akhir. Tuhan kami apabila saat kedatangan Tuhan sudah harus tiba, Tuhan Yesus sudah harus turun menjemput kami. Dan kami akan boleh masuk dalam kategori orang yang terangkat. Dan Engkau sudah menjelaskan dengan begitu jelas melalui firman-Mu bahwa hanya orang-orang yang sudah siap itu yang boleh ketemu Tuhan. Tuhan mari di waktu yang sudah sangat singkat, biarlah Tuhan Kau proses kami. Kalau belum ada yang siap, proses kami Tuhan. Adakan percepatan dalam proses Tuhan. Kami mau Tuhan, walaupun kami harus mengorbankan banyak hal, kenikmatan dunia dan lain sebagainya, tapi kami mau memberi diri untuk selalu diproses oleh Tuhan, baik itu penyucian, pemurnian, dan pengujian. Atau terima kasih Tuhan, sehingga kami pada akhirnya boleh menjadi seperti Engkau, sempurna tanpa cacat celah. Itu adalah Tuhan yang kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau beri kekuatan kepada kami, kemampuan kepada kami dalam proses ini Tuhan. Kami akan tetap bersyukur apapun yang Engkau sedang kerjakan dalam hidup kami saat ini. Kami akan belajar untuk tetap mengucap syukur dalam segala perkara dan bersukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau bawa kami terus masuk lebih dalam dalam setiap kehendak Tuhan dan rancangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan di penghujung daripada ibadah kami, Engkau juga boleh memberkati semua yang sudah mengambil bagian dalam persembahan dan mengembalikan milik Tuhan. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Dan kiranya pada saat ini Tuhan kami berdoa, biar Engkau boleh membukakan semua pintu-pintu berkat yang ada di dalam sorga. Dan Engkau boleh mencurahkan ke atas kami. Baik itu berkat-berkat untuk kebutuhan jasmani kami percaya. Kalau kami mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka Engkau berjanji sekaliannya akan ditambahkan kepada kami. Tuhan, kami tidak perlu khawatir akan apapun yang menjadi kebutuhan kami. Secara jasmani yang bekerja, yang berusaha diberkati, dibuat berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Semua diberkati dalam aspek-aspek jasmani. Dan juga kami berdoa, juga Engkau memberikan berkat secara jiwani, ada sukacita, ada kasih daripada-Mu Tuhan, ada damai sejahtera, apapun yang terjadi di sekeliling kami. Tidak akan Tuhan membuat kami jadi takut,
khawatir, sedih, tapi kami boleh terus bersukacita dalam kondisi apapun dan mengucap syukur dalam segala perkara. Dan juga tentunya Tuhan kami membutuhkan berkat secara rohani, yaitu kekuatan, kemenangan, ketangguhan iman. Tuhan, di dalam kami menjalani proses daripada Tuhan sampai akhir. Tuhan, kami boleh tetap kuat iring Tuhan sampai akhir. Kami boleh masuk dalam bilangan orang yang akan terangkat dan ketemu dengan Tuhan Yesus di awan-awan dan dibawa masuk dalam kerajaan Tuhan yang kekal. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu dan tetaplah mematuhi protokol kesehatan yang ada. Tuhan Yesus memberkati.